karena sekuat apapun, sebagus apapun aplikasi, sebagus apapun software, sebagus apapun konten yang kita miliki, semua itu kan berjalan di atas infrastruktur. Jadi infrastruktur itu mutlak diperlukan dalam kemandirian teknologi itu. Hardware bisa dibeli, software bisa diinstal ulang, tapi data ya, itulah sumber pengetahuan, sumber informasi dari sebuah negara. Nah, jadi bagi saya kemandirian itu adalah data milik Indonesia, konten milik Indonesia, aset milik Indonesia, ya orang Indonesia yang harus bisa mengendalikan itu. Tempatnya boleh di berbagai tempat, gitu menurut saya, tetapi kita yang memegang kontrol atau kendali. Itulah namanya kedaulatan. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Podcastnya Bisnis Indonesia. Dan mungkin Sobat Bisnis beberapa waktu ke belakang, apalagi di 2023 ini, merasakan betapa pesatnya ya pertumbuhan teknologi, terutama di Indonesia. Tapi sebenarnya gak cuma di Indonesia loh Sobat Bisnis, di luar negeri pun, di negara-negara lain pertumbuhan teknologi itu seperti apa ya? Seperti angin yang bahkan kita sendiri tidak bisa merasakannya, tapi itu ada dan begitu cepat. Nah, bicara soal pertumbuhan teknologi dan perkembangan teknologi di era sekarang, kita harus sadar juga nih bahwa Indonesia menuju Indonesia emas terutama ya, yang sedang digadang-gadang menuju 2045, itu mau tidak mau, percaya tidak percaya harus mandiri dalam hal teknologi sendiri. Apalagi kalau kita punya visi misi Indonesia ingin, dan masyarakat Indonesia juga tentunya berharap ya, Indonesia menjadi negara maju. Negara maju itu ibaratnya kita melihat negara-negara lain yang sudah dikatakan negara maju, mereka punya kemandirian teknologi. Nah, kita membahas lebih detailnya dan lebih lengkapnya tentang kemandirian teknologi itu, apalagi teknologi yang namanya teknologi ya di zaman sekarang itu, ya yang tadi saya bilang di awal, begitu pesat, begitu cepat. Seperti apa memangnya kemandirian teknologi dalam bernegara, terutama Indonesia sendiri? Apakah Indonesia mampu untuk merealisasikannya? Nah, kita akan berbincang dengan Profesor Eko Indrajit, pengamat teknologi. Halo Prof, apa kabar Prof? Kabar baik, terima kasih banyak untuk undangannya. Prof, ya. Kalau kita bicara soal kemandirian teknologi nih Prof nih, Presiden Jokowi ini selalu bilang kalau kemandirian teknologi informasi ini harus menjadi prioritas nasional gitu ya Prof ya, karena otomatis akan memperkuat juga ketahanan nasional gitu. Kira-kira apa nih Prof langkah yang baik yang sudah dilakukan ataupun yang tengah dilakukan, atau mungkin masih ada beberapa hal yang belum dilakukan pemerintah untuk menciptakan kemandirian teknologi itu sendiri Prof, yang seperti tadi saya bilang di awal Prof? Ya, jadi kan kita kenal Pak Presiden kita, Pak Jokowi ini sebagai seseorang yang menggiatkan pembangunan infrastruktur gitu ya. Ya, betul. Nah, infrastruktur itu tidak hanya infrastruktur dalam bentuk fisik begitu, seperti jalan ya, jalan tol gitu. Anda juga pernah dengar infrastruktur langit gitu ya? Iya. Infrastruktur langit itu lewat satelit misalnya, betul. Gitu kan. Nah, jadi infrastruktur yang dibutuhkan sekarang kan sebenarnya di Indonesia itu adalah bagaimana agar 275 juta masyarakat Indonesia ini bisa saling berinteraksi. Kenapa? Kan negara kita ini negara kepulauan gitu kan. Jauh-jauhan ya Prof ya. It doesn't take a genius untuk bisa tahu apa masalah negara kepulauan itu. Pasti masalah komunikasi. Betul. Pasti masalah transportasi, pasti masalah logistik. Pasti masalah ketidakmerataan, ya kan? Nah, itu semua bisa dipecahkan asalkan kita mampu berkomunikasi satu dengan lainnya. Jadi oleh karena itulah maka infrastruktur yang dikembangkan juga dalam konteks teknologi informasi atau digital sangat banyak. Contohnya palaparing gitu ya. Palaparing itu kan
pulau-pulau besar di Indonesia ini dikelilingi fiber optik pita lebar gitu kan, supaya nanti semua orang bisa saling berhubungan, berkolaborasi, bertransaksi, berinteraksi dan lain sebagainya. Itu yang di darat laut tuh ya. Kemudian di udara kita baru meluncurkan satelit Satriawan gitu ya. Satriawan, ya. Wah, saya senang namanya Satriawan. Tahu kenapa? Kenapa, Prof? Anak pertama saya namanya Satria gitu ya, Satriawan jadinya. Sama namanya. Nah, itu juga sebagai langkah bahwa kita ingin mengcover seluruh republik ini dengan infrastruktur. Karena sekuat apapun, sebagus apapun aplikasi, sebagus apapun software, sebagus apapun konten yang kita miliki, semua itu kan berjalan di bawah, di atas infrastruktur. Oke. Jadi infrastruktur itu mutlak diperlukan dalam kemandirian teknologi itu. Oke. Sebab Anda bisa bayangkan kalau infrastrukturnya milik negara lain atau milik orang lain ya kan, data yang mengalir di sana semua mereka bisa lihat dong. Nggak Iya, mandiri kita dalam hal itu. Tapi sejauh ini apakah infrastruktur yang kita miliki sudah apa ya, Prof ya? Sudah mampu dan sudah mumpuni untuk mengcover 275 juta Nah, penduduk yang tadi Prof bilang? itulah tantangan paling besar yang dihadapi Indonesia. Makanya yang namanya fiber optik palaparing itu, Ya. itu kan intinya backbone besarnya. Nanti dari titik palaparing itu sampai ke tiap orang-orang di Indonesia itu namanya last mile. Oke. Itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi, internet service provider, sampai ke titik-titik orang-orang Indonesia di gunung, di laut gitu ya, dan lain sebagainya. Memang masih ada blank spot, ya jelas lah. Ya, Wajar ya? Iya wajar, makanya blank spot itu salah satu caranya adalah lewat satelit kan. Iya. Wah, kalau satelit kan semua kelihatan tuh ceritanya. Nah, jadi itu semua harus saling terintegrasi. Nah, di semua negara, tidak hanya di Indonesia, biasanya yang paling sulit itu adalah menjangkau orang-orang yang berada di daerah remote. Oke. Di mana di daerah remote itu biasanya ada di provinsi yang besar, tapi penduduknya sedikit. Sedikit, iya. Siapa pengusaha yang mau ke sana? Udah jangkauannya besar, yang pakai dikit. Yang pakai dikit, ya. Makanya disitulah ada program yang namanya USO itu, Universal Service Obligation, di mana harus menyisihkan uang untuk mereka yang tidak terjangkau itu. Itulah tantangan terbesar kita. Kita terkenal dengan 3T kali ya. Iya, iya, iya. Kalau kita daerah pahami 3T itu. iya. Ya, itulah tantangan terbesar. Bagaimana semua bisa saling terhubung. Oke. Nah, Begitu. sebelumnya juga mungkin sobat bisnis juga pernah dengar tentang big data dan cloud computing yang Ya. direncanakan oleh pemerintah, Prof. Ya. Sejauh ini perkembangannya seperti apa sih, Prof? Dan Nah, seberapa vitalnya big data dan cloud computing itu Oke. untuk membangun kemandirian teknologi ini, Prof? percaya atau tidak, kita ngomong yang sederhana dulu, medsos lah. 5 besar medsos itu Indonesia pasti di dalamnya ya. Mau medsos apa aja lah, mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok yang TikTok, terbaru. udahlah. Pokoknya kita selalu di atas ya. Negara kita ini negara yang senang bersosialisasi, senang ngobrol. Iya, gitu. iya. Nah, pertanyaannya itu baru TikTok, belum lagi data-data untuk pemerintahan, data-data untuk bisnis. Bayangin 275 juta orang dalam satu hari itu berinteraksi kayak apa? Pertanyaannya adalah, itu kan data seliweran semua di infrastruktur tadi kan? Nyimpennya di mana? Betul. Betul kan ya? Nggak dikit loh itu, ya kan? Ya, Nah, ya. sekarang ini kan Per tersimpan hari lagi. Per hari. Sekarang itu kan tersimpan di server-server macam-macam. Misal di kementerian punya servernya masing-masing sendiri, ya, bisnis punya servernya masing-masing sendiri. Nah, terus kalau Anda mau mengkonsolidasi itu gimana caranya? Pengalaman membuktikan kalau mau bikin standar tuh lama banget biasanya, bro. Oh gitu, Prof. Lah iya, kan katanya di dalam dunia itu selalu ada silo-silo kan. Oke. Untuk kerjasama tuh susah. Nah, disitulah keluar konsep big data. Konsep big data itu adalah semua data yang terkumpul yang banyak itu Disatukan. diambil oleh aplikasi, kemudian aplikasi dengan algoritma cerdas mencoba mengartikan itu semua, membantu kita. Oke. Gitu. Jadi seperti misalnya Anda kalau ngomong di Facebook atau di media sosial kan gak terstruktur, bener gak? Betul. Ya kan? Tapi begitu itu diambil, masukin ChatGPT, keluar jadi terstruktur. Bener gak? Betul, Nah, betul. kurang lebih cara kerja big data kayak gitulah. Gitu. Oke. Ya, Paham, jadi paham. sesuatu yang tadinya nggak ada nilainya, bingung gitu ya, tapi kita bisa artikan hal itu semua. Oke. Nah, itu namanya big data. Nah, pertanyaannya big data kan datanya besar ya. Nanti hasilnya disimpan di mana, ditaruh di mana. Kalau ada apa-apa, apa yang terjadi dengan kementerian misalnya kan ya. Ya. Tiap negara punya yang namanya
data center nasional. Nah, itulah yang Indonesia sekarang sedang bangun. Kabarnya ada di beberapa titik nih. Tapi progresnya sudah seperti apa? Jabodetabek 2024 katanya akan mulai operasi. Ada wilayah Jabodetabek, nanti ada yang di Sumatera. Saya lupa di mana. Mungkin per pulau kali ya, Prof ya. Satu nanti di IKN baru. Ya, karena tergantung dari frekuensi transaksinya. Ya, Pulau Jawa itu paling banyak, paling besar ya. Di data center. Satu lagi di Batam kalau nggak salah. Satu lagi nanti di IKN gitu. 3 pusat data nasional. Nah, di dalam data nasional itu dipasanglah aplikasi berbasis cloud. Maksudnya berbasis cloud itu Anda tidak harus menyimpan itu. Istilahnya dulu ada film romantis. Salah satu prinsipnya gini kalau orang pacaran. Mencintai itu tidak harus memiliki, benar gak? Itu prinsip cloud computing, bro. Bahwa mendapatkan service IT tidak harus memiliki aset. Jadi asetnya kita share. Semuanya itu ada di data center nasional itu. Jadi Anda gak harus beli aplikasi banyak, gak usah beli server, sharing dengan data center nasional. Dan itu juga menunjang green computing atau inisiatif hijau ya. Supaya tidak banyak. Anda pilih mana, beli 10 server atau 1 server di sharing. Lebih sharing ya. 10 server ini kan sampah elektronik nanti jadinya kan. Dan lebih praktis juga, Prof. Betul, seperti Anda katakan tadi, kecepatannya kayak angin. Baru beli 10 server, tahun depan keluar yang baru. Ini dibuang kemana sampah elektronik? Betul. Inilah yang menimbulkan efek rumah kaca, sustainability environment, bumi makin panas, ya karena tidak bisa didaur ulang berbagai komponen ini. Tapi, itu intinya. Ketika kita bicara soal data nasional nih, Prof, keamanannya seperti apa, Prof? Karena mengingat yang lalu-lalu kan kecurian data sudah jadi hal yang ini yang penting saya ingin sampaikan. Vital di Indonesia ya, Prof. Keamanan data itu menjadi tanggung jawab semua orang. Banyak orang berpikir keamanan data itu hanya tanggung jawab provider saja, pemerintah saja atau yang punya aplikasi saja. Saya kasih contoh. Di Jalan Sudirman Tamrin ini, Anda mau naik ke lantai atas, apa yang Anda tinggal di bawah? Yang tinggal di bawah. Untuk bisa naik ke atas, biasanya ngapain kita? Ke resepsionis dulu kan? Iya. Resepsionis minta tinggal apa? KTP. Loh, kok ditinggal? Sebagai tanda identitas kalau kita masuk. Mari kita berdoa KTP kita nggak dipotret ya. Iya. Nah, itu sudah kita lakukan tiap hari ya. Tahu maksudnya ya? Itu kultur. Sebenarnya di prinsip namanya ID card itu harus nempel ke tubuh Anda. ID card tuh nempel ke tubuh Anda. Boleh dikasih lihat ke orang untuk autentifikasi atau proof, tapi harus dimasukin lagi. Dia mencatat. Tidak boleh ID card kita itu lepas dari body kita ada di tangan orang lain. Karena kita nggak tahu lagi habis itu bukan ada di kendali kita kan? Iya. KTP masih bagus. SIM coba. Di luarnya ada sidik jari. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini suatu hal yang sederhana. Orang ribut nyalain Dukcapil, nyalain Kominfo, KTP-nya ada di mana-mana gitu kan. Lah, yang kalau mau naik ngasih KTP siapa? Belum kalau sering fotokopi KTP kan? Iya. Tahu dari mana yang fotokopi, enggak fotokopi juga untuk dia. Nah, itulah. Apalagi kalau soft copy. Nah, pakai flash disk. Nah, makanya di negara maju tuh jarang yang minta KTP-nya, dia minta nomornya. Itu diisi di form dan lain sebagainya. Sudah otomatis tersinkron dengan Dukcapil ya. Nah, jadi itu. Jadi saya lihat seperti misal di bank ya. Itu kan ada tugas bank, ada tugas nasabah. Betul. Dalam hal security. Ya. Nah, kadang-kadang bank kira nasabahnya udah take care. Nasabahnya kira banknya udah take care gitu. Jadi misalnya banknya pikir nasabah pasti akan sering-sering ganti password. Kan sering ganti password tuh aman kan? Iya, betul. Sementara nasabah pikir banknya sudah aman. Sudah aman, ngapain saya ganti password? Nah, hal-hal semacam ini membuat akhirnya kita lengah. Makanya memang literasi mengenai keamanan data itu penting untuk dipahami oleh anak-anak Indonesia. Saya saran mulai dari SD diajarin. Itu, nah, kita udah terlambat ya. Begitu. Baru saya mau tanya bukannya kita sudah terlambat? Sama kayak begini misalnya generasi kita atau ke atas baby boomer lah.
Itu pasti kalau punya beberapa akun passwordnya sama tuh. Bapak saya misalnya kan. Iya kan? Supaya gampang, Bro. Supaya gampang. Karena gitu susah. Keamanan dengan kenyamanan itu berbanding terbalik. Oke. Nah, di dalam internet ada prinsip, Anda tahu rantai ya? Ya, ya. Rantai itu kekuatannya tergantung pada sambungan terlemah. Ada mata rantai pakai besi semua. Satu aja ada plastik, putusnya di mana? Di plastiknya. Itulah masalah keamanan. Oke. Anda punya 1000 pegawai, 950 aman, 50 tidak aman. Dia akan masuk dari 50 itu. Karena semua pakai internet, saling terhubung. Nah, itulah prinsip keamanan. Jadi kita harus terus meningkatkan literasi keamanan masyarakat kita. Udah nggak bisa lagi saling menyalahkan begitu ya. Ada kadang-kadang juga gampangnya gini lah misalnya. Anda sekarang pengen di bisnis Indonesia pengen instalasi aplikasi baru, betul ya? Kan bukan Anda instalasi pasti kan, mitra kan? Betul. Waktu mitra masuk dia instalasi kan, datanya ada di dalam kan? Iya. Gimana cara Anda memastikan dia tidak melihat data Anda? Tahu maksud saya kan? Nah, banyak orang-orang lengah dalam hal itu. Dia kan mitra saya. Boleh dong lihat semuanya. Nah, begitu lihat nih kok lucu ya. Dia copy tiba-tiba kemana-mana. Dan yang paling banyak di Indonesia tahu apa? Apa, Bro? Saya punya handphone X, terus dapat handphone Y yang lebih baru, beda sistem. Saya pengen mindahin X ke Y semua datanya. Kemana orang kita coba? Ke counter. Ya, ke kios-kios kan? Iya, nah, betul. Emang waktu si abangnya mindahin dari A ke B itu Anda tungguin? Bisa ada HP dia juga di tengah. Kadang-kadang tolong dong saya berapa lama? 2 jam Pak. Ya udah saya makan siang dulu gitu kan. Terus kita balik lagi sudah pindah. The question is tahu dari mana dia tidak ngopi juga. Nah, itulah yang namanya keamanan itu tanggung jawab semua. Kita harus punya kecerdasan itu. Jadi tanggung jawab bersama, Bro. Artinya itu tadi yang Profesor sebutkan sebenarnya adalah realita di lapangan, Prof. Realitas di lapangan. Dan tantangannya sedemikian sulitnya untuk mengedukasi masyarakat dari ibaratnya dari anak-anak sampai yang dewasa sampai yang tua. Lalu bagaimana, Prof? Ibaratnya gimana ya? Kan itu tadi hal-halnya yang realitanya seperti itu. Tantangannya kemudian makanya, bagaimana mengedukasinya? Kominfo itu melakukan banyak sekali program edukasi ke seluruh Indonesia. Sekarang itu diperkuat lagi dengan program-programnya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, karena mereka berkepentingan juga. Paling banyak dapat laporan sekarang BSSN. Iya, betul. Di samping itu, lembaga pendidikan sekarang barusan aja kita membuat kurikulum keamanan informasi untuk anak-anak SD. Bagus. Seterusnya. Ya, itu udah lintas sektoral tuh. Seingat saya di situ ada Kominfonya, ada Kementerian Pendidikannya. Kebetulan saya juga salah satu ketua PGRI guru. Kita juga menyumbang di sana biar guru-guru. Karena banyak guru-guru yang nggak tahu juga loh. Betul. Ya kan? Nah, guru-guru kan ngajarin siswanya. Harusnya lebih ngerti. Harus ngerti supaya nanti siswanya juga paham. Begitu ceritanya. Jadi harus lewat kurikulum. Menurut saya. Gitu. Kemudian untuk mengarah ke kemandirian teknologi nih, Prof nih. Kita lihat misalkan negara-negara lain, saya ambil contoh seperti China, dia sudah punya Google sendiri, pencari data sendiri gitu ibaratnya. Terus juga Rusia pun demikian gitu ya. Dan mereka ketika kita bicara soal keamanan negaranya gitu, mereka sangat safety sekali. Apakah kemudian Indonesia urgensinya sudah ke arah sana, Prof? Inilah yang kalau kita bicarakan rame nih perdebatannya. Pengennya kita berdaulat sendiri, betul. Tapi dulu kan gini ya, China itu membuat infrastruktur sendiri, semuanya sendiri. Karena dia ketika itu mengalami apa? Dia diasingkan oleh semua negara kan waktu itu. Dia diasingkan, dia tidak dapat ilmu dari Barat. Dia dimusuhi oleh Barat. Gitu ya? Sehingga dia dalam kondisi itu terpaksa melakukan apa? Kalau gitu saya akan bikin sendiri. Di tengah-tengah dia semakin sure bahwa Barat nih kayaknya mau ngumpulin semua data dan informasi nih supaya menguasai dunia. Dia bilang kita akan bikin Great Wall sendiri dalam hal IT.
mereka bikin yang namanya media sosial sendiri, mereka bikin Google-nya sendiri, ya kan? Mereka ada Baidu dan lain sebagainya itu. Pembayarannya sendiri dengan Alipay dan WePay, ya kan? Anda ke sana nggak bisa buka Google. Artinya dimonopoli sama mereka sendiri ya, Prof? Nah, mereka mungkin mau itu kan sendiri. Kenapa? Karena mereka untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, ya itu masih kurang infrastrukturnya. Jadi ada konteksnya. Rusia juga ada konteks, orang perang dingin sama Amerika kok. Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai. Jadi ada konteksnya begitu. Nah, kalau tidak punya musuh bersama, itu biasanya orang lengah, Pak. Nah, kita ini kan non-blok, baik dengan semua orang ceritanya kan. Nah, akhirnya secara tidak sengaja kita berbaikan dengan berbagai negara, semua produk dari semua negara masuk kita pakai, kita terlena, kita tidak mengembangkan sendiri. Ya, itu dia. Gitu. Bahkan sebenarnya produk-produk digital atau IT dalam negeri itu banyak sekali. Banyak, Pak. Orang Indonesia tuh hebat-hebat. Ada yang bikin kayak WA sendiri, ada yang bikin kayak Google sendiri, ada yang bikin kayak YouTube sendiri. Nah, cuman bagaimana itu bisa mencapai titik dipakai secara masif, ya? Nggak fair dong kalau dia langsung dibandingkan dengan yang udah maju. Iya, betul. Nah, disinilah keberpihakan negara itu dibutuhkan. Ya, contoh, waktu Mahathir membuat multimedia super koridor di Malaysia dulu ya, tahun saya belum kawin tuh, sebelum 2000 tuh. Dia mengatakan oke, semua vendor silakan masuk sini. Dia bikinin tuh tempatnya. Tapi harus transfer teknologi supaya 15 tahun lagi orang Malaysia bisa bikin kayak gitu. Kalau nggak boleh masuk. Terus di China terbalik apa? 15 tahun dari sekarang kita pasti akan memakai aplikasi yang dibuat oleh Anda semua. Nah, nanti 15 tahun lagi Anda semua bersaing. Pemerintah akan milih aplikasi dari yang dibuat oleh rakyat China. Dan benar itu dipakai. Tahu itu ya. Jadi misalnya nih, 10 tahun dari sekarang semua software pendidikan akan dipakai buatan kampus-kampus di Indonesia. Dan pemerintah akan beli itu semua. Pasti bergiat semua bikin nggak? Ya. Tapi kalau diserahkan ke pasar bebas, bikin yang bisa saingan sama Google, bisa saingan sama YouTube, itu kan sulit karena infrastruktur kita masih belum memadai. Dan langsung saingannya yang skala internasional. Dan sekarang internasional bukan lagi satu negara yang mengendalikan misalnya, tapi kan komponennya dari berbagai negara. Makanya ada buku yang menarik yang namanya Connecting the Dot. Connecting the Dots itu maksudnya kayak kita main Lego lah. Lego itu kan warna-warni. Anggap aja itu komponen dari berbagai pihak. Yang hebat kan yang merangkai komponennya. Betul. Ya kan? Ya bukan membuat komponen satu-satu, tapi yang merangkainya bisa jadi. Akan lebih keren lagi kalau salah satu chip yang dirangkai itu buatan kita gitu. Betul. Nah, itu menurut saya membutuhkan keberpihakan pemerintah. Nah, kemudian apa nih Prof, tantangan-tantangan dan juga manfaat yang dihadapi dari negara-negara yang mereka yang sudah bisa dibilang sudah mandiri, sudah mampu memproduksi segala hal dalam teknologinya itu tadi, dan ibaratnya kalau kita bicara soal keuntungan, salah satunya mereka privasinya sangat terlindungi sendiri ya, Prof. Kalau saya bilang sederhana, satu, keuntungan ekonomi. Oke. Karena mereka produsen, kita jadi konsumen. Oke. Berarti mereka jual, kita beli, kan mereka untung satu. Ya. Kedua, ini yang paling penting, mengendalikan. Lah kalau Anda sudah pakai produk mereka, Anda kan tergantung. Benar gak? Betul. Itu artinya dengan kata lain dia bisa mengendalikan Anda untuk membeli produk barunya, untuk memformat ulang aplikasinya, untuk bergantung terus-terusan. Bergantung itu kedua. Dan ketiga, jangan salah, bergantung itu kenapa? Karena data semua disimpan oleh mereka. Siapa yang lebih aman kalau gitu? Mereka apa kita? Betul kan ya? Nah, saya selalu bilang begini, hardware bisa dibeli, software bisa diinstal ulang, tapi data ya, itulah sumber pengetahuan, sumber informasi dari sebuah negara. Gitu. Bayangin kalau dia tahu semua data jenderal-jenderal kita pergi kemana saja. Dia tahu data dirut-dirut BUMN kita sedang traveling kemana. Gara-gara kita menggunakan sistem
atau kita pakai e-commerce yang kepemilikannya sudah mayoritas negara lain. Tapi ini sudah berlangsung dan sudah jadi kebiasaan ya Prof ya. Tapi iya masih saya mengajak berpikir, belum sadar aja. Saya ngajak berpikir innocent dikit gitu ya. Menurut Anda, kalau Anda membuat aplikasi dan dipakai orang, kira-kira Anda bisa ngelihat gak sih data yang ada di aplikasi yang Anda buat itu? Iya dong. Ya pasti bisa lah. Dan saya juga akan pengen tahu. Masalahnya Anda boleh ngelihat atau tidak. Ya. Itu masalah hukum dan masalah etika. Betul. Tapi ketika Anda sedang berperang dengan negara itu, apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan melihat kan? Betul. Kelemahannya apa kan? Itu banyak orang lupa. Dikira enggak kok, dia bilang sudah aman, dipastikan aman. Ya, karena mereka masih menjunjung hukum dan etika itu. Mereka bisa melihat, cuman mereka tidak melihat. Gitu. Jadi melihat tuh bisa tuh belum tentu boleh. Nah, kalau kita bolehnya itu udah dilanggar, habislah kita. Nah, ini kita masuk ke yang tadi Prof bilang tentang perang nih Prof nih. Ya. Ketika kita bicara soal kemandirian teknologi itu jadi salah satu langkah preventif. Ketika misalkan suatu hari Indonesia berperang dengan negara lain, otomatis kan itu salah satu langkahnya adalah melindungi data-data tadi yang Prof bilang ya. Ya. Nah, kemudian apakah kemandirian teknologi ini jadi indikator mutlak Prof untuk kita punya perlindungan terutama untuk perlindungan masyarakat dan kita mulai juga dari perang fisik nih ya. Perang fisik itu ya, kalau namanya perang fisik kan kita udah nggak pakai aturan normal ya, kita pakai protokol perang ya. Nomor satu, saya pasti pengen tahu di mana aja sih titik-titik Anda nyimpen senjata, benar gak? Betul. Nah, sekarang saya mau tahu sistem pertahanan negara itu nyimpen informasi mengenai di mana aja titik-titik itu ada di aplikasi apa. Gitu ya. Ternyata ketahuan satu di sini, satu di sana, satu di sini, satu di sana. Ya luncurin peluru kendali ke sana, selesai senjata kita selesai. Habis itu 2, pusat logistik pasti yang dia lihat. Betul. Di mana pusat penyimpanan beras, di mana pusat penyimpanan gandum, di mana pusat penyimpanan bahan pokok. Ya. Dihancurin itu lapar Anda. Kalau lapar tuh nggak usah takut perangnya. Dari dalam sendiri akan nyerang. Betul ya. Nah, itu informasi itu penting. Jadi hati-hati waktu membuat sistem informasi logistik negara itu, sistem informasi persenjataan, ya kan? Atau sistem informasi terkait dengan oil and gas. Ya, betul. Ya kan? Titik-titik telekomunikasi. Alah, nggak usah perang Pak. Dulu fiber optik diputusin di Sulawesi, Jakarta teriak kok. Ya kan? Jadi gak usah rumit-rumit pelangnya, canggih aja. Kan ada galian di depan aja bisa teriak Pak. Ada bisa teriak, hanya galian kecil kan. Sederhana itu istilahnya. Nah, bukan masalah galiannya, tapi informasi di mana yang harus saya rusak. Betul. Sehingga damage-nya besar. Itulah perang yang biaya sedikit tapi dampaknya besar. Dengan kata lain, ada orang nanya ke saya, Pak, kalau gitu gak usah perang, mereka juga bisa melakukan itu lah. Iya. Betul kan? Dalam keadaan damai pun mereka bisa boikot kita. Makanya setiap kali saya itu diminta untuk merancang suatu data center misalnya ya, atau apapun, saya bisa pastikan walaupun data center itu dibom, fiturnya masih jalan. Oke. Tahu maksudnya ya? Ya, itu arsitektur yang bagus. Disitulah cloud dibutuhkan. Betul. Karena kalau udah cloud, orang nggak tahu mana yang harus dibom. Cloud itu kan somewhere, beberapa komputer saling terhubung ya. Tapi kita kadang-kadang bangga punya data center di sana, diresmikan rame-rame, dipotret kiri kanan. Jadi semua orang tahu. Semua orang tahu, seluruh dunia tahu. Oh, di situ selesai. Jadi bercandaan. Nah, jadi itu yang namanya paradoks. Di suatu titik kita harus transparan dan akuntabel, di pihak lain itu jadi risiko. Saya jadi ngerti waktu itu ada pepatah yang sering dikatakan, tell the truth but not the whole truth. Ya. Jadi diam-diam mestinya kita punya data center yang tidak ada yang tahu itu ada di mana. Betul ya? Ya, diresmikannya formalitas aja gitu. Gak usah diresmikan. Gak ada yang tahu. Yang tahu mungkin hanya Presiden Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata misalnya, atau Kepala BSSN. Mungkin itu aja yang tahu ya. Disumpah gitu kan, semua kayak di negara lain kan seperti itu. Artinya kalau kita bicara soal situasi geopolitik dunia gitu ya Pak,
kemandirian teknologi ini jadi satu yang urgent. Teknologi itu diciptakan manusia untuk membantu hidupnya. Oke. Dan terbukti teknologi digital itu sangat banyak membantu manusia. Sehingga manusia menggunakannya. Nah, yang manusia itu lupa, ada hukum yang mengatakan, prinsip yang mengatakan bahwa semakin benda itu berguna, semakin tinggi pula resikonya. Betul. Contoh, ibu-ibu senang berlian kan? Ya. Karena nilainya tinggi kan? Pada saat yang sama banyak yang ingin merampok ya, benar Betul. nggak? Bapak-bapak nabung euro, US dollar karena nilainya naik terus. Pada saat yang sama banyak yang ingin mencurinya. Internet digital dipakai rame-rame, manfaatnya makin besar. Nggak mungkin sesuatu yang mendatangkan manfaat tidak ada risiko yang membayanginya. Jadi semakin kita merasakan manfaat, seharusnya kita semakin aware. Wah, saya dapat manfaat nih, jangan terlena gitu ya. Nah, kadang saya katakan keamanan dan kenyamanan berbanding terbalik. Kalau Anda ingin data Anda aman, mungkin Anda akan merasa tidak nyaman karena mungkin passwordnya berlapis, Ya. ya Ribet. kan? Ribet. Nah, tapi aman. Makanya paling gampang sekarang kalau pakai biometrik ya, Ya. sidik jari, retina mata, wajah dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Nah, mungkin ini terakhir nih Prof. Nik. Ya. Karena kita bicara soal kemandirian teknologi tadi, beberapa pihak itu menganggap kalau adanya kemandirian teknologi akan mengisolasi. Misalkan kita bicara soal, contohnya adalah Korea Utara nih Prof. Nih. Dia mandiri, segala sesuatunya diproduksi sendiri dan mereka benar-benar menyimpan segala sesuatunya secara aman. Tapi mereka terisolasi Prof. Ya. Dengan situasi luar, dengan informasi luar bahkan. Oke. Ini bagaimana nih Prof? Jadi sesuatu yang Ya. dilematis. Kemandirian teknologi itu bukan tujuan. Oke. Itu adalah jalan untuk mencapai tujuan. Oke. Ya kan? Tujuan Indonesia apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Bagaimana itu bisa diterapkan dari segi strategi nasional? Ternyata kalau kita mandiri secara teknologi, misalnya, kita dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kenapa? Karena e-commerce payment sistemnya ke kita semua. Sehingga nggak ada pembayaran payment yang lari keluar misalnya. Ya kan? Dengan adanya teknologi, orang sekarang nelpon, chatting, WA semua, uangnya nggak lari kemana-mana. Menggerakkan ekonomi Indonesia. Kan itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya, Apa? ya. Kemandirian itu adalah cara mencapai Prosesnya, tujuan. ya. Saya yakin Korea Utara juga punya tujuannya sendiri. Kenapa dia membuat itu sendiri tanpa bisa dilihat yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itulah makanya saya selalu mengatakan, oke, kalau Anda sudah mandiri, so what? Apakah yakin kemandirian itu akan membuat Anda jadi berhasil apa tidak? Sebagai salah satu indikator, yes. Karena ada bangsa yang tidak punya teknologi tapi bisa mandiri. Kenapa? Dia beraliansi dengan yang punya teknologi. Tahu maksudnya ya? Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi bagi saya kemandirian adalah kita mampu mengendalikan yang menjadi milik kita. Dan bukan satu hal yang utama berarti Prof. Data saya boleh kamu simpan, tapi yang kendalikan saya. Gitu. Aplikasi saya boleh kamu kelola, tapi saya yang mengendalikan. Itu namanya mandiri. Karena ada juga apa? Semuanya punya kita, tapi kita nggak bisa mengendalikannya. Dan kenapa? Karena datanya disimpan di server yang diakses oleh luar. Ya saya nggak bisa mengendalikan kan. Nah, jadi bagi saya kemandirian itu adalah data milik Indonesia, konten milik Indonesia, aset milik Indonesia, ya orang Indonesia yang harus bisa mengendalikan itu. Tempatnya boleh di berbagai tempat, gitu menurut saya. Tetapi kita yang memegang kontrol atau kendali. Itulah namanya kedaulatan. Nah, gitu. Berapa SKS kita hari ini? Mantap Prof, luar biasa informasinya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih buat banyak sudah ngobrolnya. diundang. Mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Ya. Sangat apa ya, kalau buat saya sih insight-nya banyak banget nih Prof, dan saya juga jadi lebih banyak paham dan lebih banyak tahu mengenai pentingnya kita bisa mengendalikan apa ya tadi ya, kemandirian teknologi itu tadi Prof, bisa mengendalikan teknologi itu tadi, Semua yang kita miliki, gitu kan ya. betul. Sama Anda punya mobil,
Tapi Anda bisa mengendalikan kan, nggak harus punya Anda mobilnya. Betul ya? Betul, Tapi betul. Anda yang kendalikan kan? Betul, Daripada betul. punya Anda, tapi Anda nggak bisa kendalikan. Nah, itu kan susah. Kenapa? Karena kredit katanya. Terima kasih banyak Prof Iya, buat ngobrol-ngobrolnya. terima kasih. Terima kasih juga buat sobat bisnis yang sudah menyaksikan episode ini. Semoga banyak hal yang bisa sobat bisnis dapatkan, dan juga itu tadi ya, semoga juga Indonesia bisa memicu dan membangun kemandirian teknologi tadi, dan semoga jadi 2045 ini Indonesia emas. Kita semakin melihat apa ya Prof ya, tujuan 2045 ini jadi lebih realistis lagi Prof. Ya, harus Setelah bisa ngobrol-ngobrol dan tadi. pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa itu tadi. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya Prof. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.